Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ibtala ibatan qaribatan rabbika ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wa tubiatini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka badan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini. Terima kasih dan syukur yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat yang ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini terima kasih sudah menghadiri undangan untuk penyebaran atau penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini merupakan tugas aksi nyata untuk CKP angkatan 11. Sebelum ke materi, mungkin ada speaking dulu karena kita dari pagi mungkin sudah lelah telah mengajar anak-anak kita di kelas. Untuk itu mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk berdiri semuanya. Untuk berpandang-pandangan itu enggak, silakan. Pandang-pandangan tersenyum selama 30 detik dengan pasangannya. Supaya ada aura yang lebih positif lagi. Ya, Bapak Ibu. Sampai terlihat giginya, kita tersenyum selama 30 detik sama pasangan kita. Siap, 1, 2, 3. Mana pada sesuatu ya? Mudah-mudahan dari kegiatan tersebut atau SPP yang sederhana mendapatkan aura yang lebih positif untuk kita. Penyebaran budaya positif di sekolah kita, yaitu ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenamnya, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang keduanya, berwawasan global, bernalar kritis, kreativitas, gotong royong, mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik memiliki kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang telah disebutkan tadi. Yang seterusnya, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini kita suka miskonsepsi ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, dan yang bagian keduanya teori kontrol. Di sini untuk stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi untuk teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Untuk terutama untuk peserta didik kita, jadi anak itu memiliki karakter yang khas, gitu. Tidak semuanya sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hampir sama dengan yang tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus untuk stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Yang kedua, disiplin. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang tahu tentang disiplin, maka silakan dari Bapak atau Ibu mungkin yang mau mencurahkan atau apa arti dari disiplin tersebut. Menurut saya Pak, sikap disiplin itu merupakan sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih Ibu Dede yang telah memberikan jawaban disiplin. Apa itu arti disiplin? Barangkali dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau mau memberikan pendapat apa itu disiplin. Sangat Pak Ibu.
Menurut saya Pak, untuk disiplin itu sendiri yaitu suatu nilai ketaatan seseorang terhadap keinginannya dalam hal apapun yang bersedia untuk dipertanggungjawabkan, memiliki tanggung jawabnya untuk diri sendiri. Demikian Pak. Siap. Terima kasih Pak Pupu sudah menjawab apa itu disiplin. Kita lihat di layar, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin itu timbul dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain ataupun karena dia ingin disiplin tapi ada tindakan atau sebuah hukuman. Itu bukan disiplin namanya. Jadi disiplin itu timbul rasa tanggung jawab dari dirinya masing-masing. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih dari jawaban dari Bu Dede dan Pak Pupu sudah mengakomodir atau mewakili dari jawaban disiplin positif tersebut. Yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nilai ini yang disepakati bersama, contohnya nilai kebajikan institusi, data atau organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk nilai kebajikan yang lain, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, berarti di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup, contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kebutuhan kasih sayang, rasa diterima atau dipedulikan oleh orang lain, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompoknya masing-masing.
Untuk penguasaan ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebutuhan dasar kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, bermain, humoris, dan tertawa. Yang kelima, motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi itu ada dua bagian, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Barangkali Bapak Ibu bisa menjelaskan motivasi eksternal itu bagaimana, motivasi internal itu bagaimana. Mangga Bapak Ibu yang mau menjawab tentang motivasi. Menurut saya, kalau motivasi internal yaitu motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri untuk perubahan. Kemudian motivasi internal mungkin dari orang lain, dari lingkungan, bisa juga. Ini masuk dari luar eksternal. Mungkin segitu Pak. Terima kasih Repi yang telah menjawab atau membantu pertanyaan tentang motivasi. Di sini ada motivasi perilaku manusia eksternal, berarti motivasi dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Untuk motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman biasanya tidak terencana, jadi langsung tiba-tiba. Terus murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiganya bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Terus untuk konsekuensi terencana, disepakati oleh seluruh peserta. Terus yang selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk yang keenam, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini yang pertama ada penghukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Manajer
guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada suatu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam merupakan penghukuman. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini merupakan pembuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini merupakan guru sebagai teman. Yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini merupakan contoh guru seorang pemantau. Terus yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini merupakan guru sebagai manajer. Nah, di sini saya memiliki suatu pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa jawab bersama-sama. Posisi kontrol apa pertanyaan yang ada di layar? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira nomor pembuat merasa bersalah, pemantau atau hukuman? Pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya. Yang terakhir, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Berarti guru sebagai posisi teman. Pada lagi bu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantauan. Gitu bu. Untuk selanjutnya, mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Nah, jadi Bapak Ibu usahakan di kelas itu sebelum belajar atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk kedepannya kita itu buat dulu kesepakatan kelas supaya anak itu timbul rasa kebebasan untuk merdeka belajar. Tapi di sini bukan berarti anak-anak itu merdeka belajarnya bebas ingin seperti apa mereka, tapi kita itu tetap mengontrol kegiatan mereka di kelas. Yang ketujuh, pembentukan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu sifatnya pertanyaannya universal. Terus yang kedua dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat
keyakinan. Jadi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas itu membutuhkan kolaborasi, baik itu bersama siswa didik, baik itu bersama rekan guru ataupun kepala sekolah, supaya pembentukan keyakinan kelas itu bisa dijalankan dengan keinginan guru dan murid, terutama keinginan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan cuma sekedar pajangan, tapi harus dilakukan. Yang 8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk segitiga restitusi, yang pertama itu kita harus bisa menstabilkan identitas murid. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Salah satu contoh untuk menstabilkan identitas murid berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus perbaikan masalah ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tidak bisa melakukan hal yang lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakan kamu mempelajarinya. Terus untuk menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu berhak berbuat demikian. Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, kasus yang dibuat kemarin yaitu Arka bertengkar dengan Tajar karena minuman yang Tajar beli tumpah tersenggol oleh Arka. Ini untuk merupakan penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh saya sendiri untuk memenuhi tugas aksi nyata CGP Angkatan 11. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan duduk. Kamu tahu dipanggil oleh Bapak ke ruang kantor? Tahu. Nah, di sini Bapak mendapatkan laporan bahwa kalian itu saat beristirahat bertengkar sangat hebat. Kalau boleh tahu apa alasan kalian sampai bertengkar? Setahu Bapak, kalian itu anak yang sopan. Iya, maaf Pak. Iya, tidak apa-apa.
jika kamu berbuat salah seperti itu, tentunya kamu pasti ada alasannya. Nah, kalau boleh tahu, apa alasan kamu sampai bertengkar? Tadi waktu jam istirahat saya tidak sengaja menyenggol minuman Tajar. Tadinya saya mau minta maaf kepada Tajar, tetapi Tajar malah berbicara kotor terhadap saya. Sehingga saya emosi dan memukulnya. Karena minuman yang saya beli tumpah sampai celana saya basah, Pak. Iya, baik. Di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari cara penyelesaian. Gitu. Bukankah kamu ke sekolah untuk belajar? Benar, Pak. Menurut kalian berdua, apa yang kalian lakukan sesuai dengan keyakinan sekolah tidak? Tidak, Pak, karena saya tidak menghormati orang lain dan diri saya sendiri. Iya. Apakah Arka dan Tajar bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Iya, Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Bapak sangat senang mendengarnya. Sekarang kita mengindahkan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama-sama. Saling menghormati, saling menghargai, menghargai diri sendiri. Sekarang Arka dan Tajar, apa yang akan dilakukan? Saya berdua akan saling memaafkan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa belajar dari kesalahan. Semoga kamu menjadi anak yang lebih soleh dan sopan. Amin. Terima kasih, Pak, atas doanya. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak Guru karena saya bisa belajar tentang mengolah emosi sehingga saya bisa menghormati orang lain dan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah ini dengan membentuk atau merintis komunitas praktisi, dan tadi sudah ada yang komunitas praktisi, itu tinggal dioptimalkan. Dan untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan, saya memberikan waktu yang selesai kepada Pak Gugur dan teman-teman yang lain. Pada dasarnya diskusi, jadi semua bisa dalam artian memberikan sumbangsaran yang tentu untuk kebaikan SD Negeri 2 Mataram. Sementara dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kelas yang sudah memberikan sambutan dan arahan untuk kita semua. Mungkin langsung aja kepada materi yang saya sampaikan. Ya, seperti tadi individu yaitu visi sekolah dan prakarsa perubahan. Mungkin di sini Bapak Ibu kita akan melakukan diskusi tentang visi yang ada di sekolah kita. Jadi direfleksi atau dievaluasi visi yang sudah kita buat di sekolah, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Mungkin langsung aja ke materi berikutnya. Tujuan dari kegiatan merumuskan atau menebalkan visi sekolah. Yang kedua, memaparkan prakarsa perubahan. Apa itu visi?
Visi itu merupakan cita-cita atau harapan kita untuk masa depan, untuk kemajuan atau perubahan dalam organisasi atau sekolah. Sebuah pandangan dan arahan jangka panjang tentang tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau organisasi. Visi biasa mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti yang ingin diwujudkan. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini Bapak Ibu ada kalimat tumpang untuk kita diskusikan. Ada 6 buah pertanyaan, mungkin untuk mengefektifkan waktu kita langsung aja berdiskusi. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan stick note untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Pertanyaannya kan murid-murid yang titik-titik. Mangga ibu-ibu bisa menjawab apa yang kita mimpikan untuk murid-murid kita di sekolah. Bapak Ibu semua, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, anak-anak yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, berkarakter, santun, serta memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Soleh, pintar, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid-murid yang akan membuat perubahan bagi dirinya maupun orang lain. Pintar, disiplin, tanggung jawab, kreatif, berprestasi, serta berbudaya, berakhlak mulia, serta patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Berakhlak mulia, budi pekerti luhur, serta dapat membanggakan potensinya masing-masing. Mengembangkan potensinya masing-masing. Kritis, kreatif, dan pintar, berkarya, dan mempunyai interaktif dan inovatif. Kreatif, berprestasi, serta berbudaya dan beragama. Berakhlak mulia, budi pekerti luhur, serta dapat mengembangkan minat atau bakat murid-murid. Itu mungkin impian dari Bapak Ibu semua untuk murid-muridnya. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Sini saya akan membagikan lagi stick note untuk yang pertanyaan kedua akan berbeda warna.
Enggak, Bapak Ibu, atau bisa dipakai di peta. Yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter. Pendidikan sangatlah penting. Dengan belajar kita dapat mencapai cita-cita di masa depan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti, sadar bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia. Pendidikan sangat penting dengan belajar dan meraih cita-cita anak bangsa. Pendidikan bukan hanya tentang menguasai pengetahuan akademis, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Pendidikan perlu adanya kolaborasi keterampilan sosial yang menyeluruh. Pendidikan bukan hanya tentang menguasai pengetahuan akademis, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah ya, walaupun waktunya sudah siang, tapi kalian tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Berarti kita pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, di sini Bapak akan melakukan atau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kenapa membuat kesepakatan kelas? Supaya pembelajaran yang akan kita lakukan dengan kesepakatan kelas, maka akan terciptalah situasi yang kondusif. Belajarnya aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Di sini barangkali ada yang mau bertanya apa itu kesepakatan kelas atau bagaimana? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang kesepakatan kelas? Mau bertanya apa manfaatnya membuat kesepakatan kelas? Ada yang mau jawab? Cobi, ada yang jawab ke? Manfaat dari kesepakatan kelas ada saya manfaat untuk atau membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab. Jadi apa yang dibuat oleh kita untuk kita supaya pembelajaran lebih kondusif, menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran. Terima kasih. Terus ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, jika kita melanggar kesepakatan kelas, apakah ada hukuman? Jika kita melanggar kesepakatan kelas, ada hukuman. Si Sobi, ayah pada jawab deh. Yo, banyak ayah pada jawab. Jika kita melanggar kesepakatan kelas, tentunya ada konsekuensi, bukan hukuman ya. Kalau hukuman itu, jika kita bersalah langsung dihukum, itu kurang efektif. Tapi kalau dengan konsekuensi dan segitiga restitusi, apa kesalahan kita itu disadari oleh diri kita sendiri, supaya tercipta
apa yang kita lakukan itu, oh berarti kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau tidak atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat, gitu ya. Itu jadi bukan hukuman. Kalau hukuman itu cuma membuat kita langsung bertindak, bukan untuk jangka panjang, untuk jangka pendek kalau hukuman. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, kita menanyakan permasalahannya apa, kenapa kita melakukan permasalahan, terus membuat lagi bukan apa namanya, jadi hidup itu mencari permasalahan, gitu ya. Bukan untuk kita melakukan hukuman atau yang lainnya, tapi bagaimana supaya kita tidak melakukannya lagi atas dasar dari diri kita sendiri atau faktor internal kita, bukan faktor dari eksternal atau dari luar, gitu ya. Coba ada yang mau bertanya lagi? Oh, maaf, mengerti tidak apa yang dijelaskan Bapak tadi? Jadi kalau kita melanggar kesepakatan kelas, tidak ada hukuman, tapi yang ada itu konsekuensi. Apa yang kita lakukan, kita itu harus memperbaikinya langsung dari diri kita sendiri. Lebih baik dengan segitiga restitusi tadi ya. Jadi apa yang dilakukan harus sadar, oh kita itu salah, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut supaya lebih baik dan baik lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Siap? Enggak? Kalau kesepakatan kelas untuk kelas kita saja atau untuk semua kelas berlakunya? Coba. Ayo boleh jawab? Jawab. Nah, oke, isi. Kalau hidup punya jawaban, punya ide, silakan kemukakan, gitu ya. Ada yang mau jawab? Gaya. Kalau untuk kesepakatan kelas, berarti kita itu hanya berlaku di kelas kita saja, gitu. Bukan untuk kelas orang lain atau kelas yang lainnya. Misalkan kita di kelas 5 membuat kesepakatan kelas, berarti khusus untuk kelas 5. Gitu. Jadi apa yang dibuat oleh kita bersama Bapak Ibu guru, berarti kita harus menyepakati dan harus dilaksanakan. Kesepakatan kelas itu bukan hanya sebagai pajangan, tapi harus kita lakukan, gitu ya. Mengerti tidak? Kesepakatan kelas digunakan untuk kelas kita saja, bukan untuk kelas orang lain. Untuk itu kita langsung coba membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran PJOK yang akan Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini, gitu ya. Siap? Siap. Di sini Bapak punya stick note yang akan dibagikan pada kalian. Nanti kalian bisa membuat atau ide atau gagasan yang ingin dikeluarkan dalam catatan di sebuah stick note. Apa kesepakatan kelas yang akan kalian lakukan? Nanti dibagi satu orang, nanti kalian tulis, sudah beres, nanti ditempel di papan tulis. Mengerti tidak? Mengerti.
atas iknot yang Bapak bagikan. Apa kesepakatan kelas yang akan kalian keluarkan atau memiliki ide masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas. Warna pinknya habis. Jos, tidak apa-apa, pakai yang aja. Yuk, buat ditulis kesepakatan kelasnya. Apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran yang akan disampaikan. Buat dulu kesepakatan kelasnya supaya terjalin atau tercipta pembelajaran yang kondusif. Di atasnya kasih nama. Kasih nama. Mau di atas atau di bawah setelah kalian membuat kesepakatan, coba kasih nama. Nama masing-masing. Sudah? Kalau sudah, coba kalian satu orang tempel ke papan tulis ya. Kesepakatan. Yuk, silakan. Yuk, tempel. Yuk. Bebas, gimana? Yuk. Stop.
Boleh di mana saja untuk medannya. Silahkan yang lainnya. Ya. Ya, terus. Lagi. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas yang telah kalian utarakan dari masing-masing ya. Yang pertama dari Sinta, tidak boleh berjalan-jalan ketika sedang jam pelajaran di luar. Terus yang keduanya dari Selvi Rahmawati, tidak boleh memakai topi di kelas. Ya, betul. Dari Zalpa, tidak boleh saling mengejek teman. Terus saling menghormati dan menghargai antar teman. Dari Ajki. Terus datang tepat waktu. Dari Dena. Terus Desa, menjaga diri dan kelas dengan baik. Dari Naura, kalau ada yang tidak paham harus tanyakan kepada bapak atau ibu guru kita. Jadi kita paham apa yang disampaikan oleh guru kita. Terus dari Sasha, kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan kelas agar belajar lebih maksimal. Terus dari Sagita, tidak boleh mengejek nama orang tua, betul. Tidak boleh aturan, tidak boleh berisik saat lagi belajar. Terus dari Sisna, tidak boleh berantem di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus dari Siska, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Dari Ziana, tidak boleh berkelahi dengan teman. Ada yang bersama. Terus tidak boleh memakai jaket di dalam kelas. Ya, bisa digabung sini. Dari Fahri Reska, tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Dari Rizky, menggunakan guru ketika sedang menjelaskan dan berbicara kasar. Nah, tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, ya. Itu mungkin kesepakatan kelas yang disepakati oleh kita bersama. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita bisa menyepakati apa yang telah kalian sepakati di kelas untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, jika masuk kelas kita harus berbaris terlebih dahulu. Yang kedua,
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi hidup sebelum belajar harus berdoa, sebelum pulang oke harus berdoa. Terus harus menghormati dan menghargai orang lain. Kan ini kesepakatan kelas di dalam kelas. Jadinya upami kesepakatan di rumah berarti kita harus menghargai orang tua. Terus menjaga kebersihan apa? Diri sendiri dan lingkungan supaya pembelajaran lebih nyaman. Tentunya menjaga fasilitas kelas. Apa yang ada di kelas harus dijaga. Oleh siapa dijaganya? Oleh warga kelas. Gitunya datang tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab. Jika tidak masuk kelas harus meminta izin. Kita itu harus melaksanakan itu kebersihan tiap hari, tiap pagi atau sebelum pulang sekolah kita harus melaksanakan jadwal piket. Biasanya tidak boleh ribut ketika sedang belajar. Itu kesepakatan kelas yang kita sepakati sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sebelum kita belajar itu buat dulu kesepakatan kelas supaya semuanya lebih aman, nyaman dan menyenangkan. Untuk apa? Untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin itu yang disampaikan untuk pembuatan kesepakatan kelas. Apa yang telah kalian berikan atau keluarkan dari ide atau gagasan keinginan kalian untuk membuat belajar itu merasa aman, nyaman dan menyenangkan. Ya. Terima kasih sudah membuat kesepakatan kelas. Untuk itu kita lanjut pada pembelajaran PJOK hari ini.